Bener banget, belajar Safina gak pernah kelar-kelar. Yes, belajar pernah hafal kitab Sulam Taufik. Enggak hafal, tapi setengah hafal gitu. Kayak kalau ada orang baca kitab Sulam, saya habis. Halo, كيف حالك يا أخوي؟ كيف حالك؟ الشبكة عندك مرة بطيء. أخوي شبكة عندك مرة بطيء. Jaringan sepertinya tidak sedang bersahabat, Bu. Gitu. Kalau kita kagum sama seseorang dosa nggak? Kenapa kamu harus menganggap sesuatu yang jelas-jelas halalnya kamu anggap itu dosa? Kecuali kamu kagum disertai dengan tindakan yang diharamkan gitu. Apaan sih masalahnya silalku padahal full? Sama, aku juga full. Di kamu lah. Maulana Habib Ahmad Bafaqih. Coba kita ajak beliau. Semoga Allah mudahkan beliau dan saya dalam perkara-perkara sinyal. Bismillah. Maulana, hari ini ana tidak mati lampu. Kalau misalnya di HP ada aplikasi Al-Quran, terus kita terpaksa bawa HP ke WC itu gimana? Apa harus dihapus dulu? Enggak harus dihapus. Tapi aplikasi ini jangan kamu buka, oke? Ketika kamu baca Al-Quran, terus Al-Qurannya itu ada di HP-nya, kamu jangan buka aplikasi Al-Qurannya itu ketika di dalam kamar mandi. Kamu buka, off, selesai. Maulana, antum di mana? Habib Ahmad gak bisa kayaknya. Oke. Wah, ada Habib Ali. Maulana, كيف حالكم؟ تشرفنا بحضوركم. Mungkin antum? Ya. Ya Allah. Intinya saya insya Allah nanti kalau udah sampai ke Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Barat? Jawa Barat ya. Saya pasti bakalan kunjungin bed Habib Ahmad. Habib Ali Zaid Al-Abidin Al-Kaf. Dan dosa gak sih ngedoain orang yang pacaran biar putus sama pacarnya? Ya enggak lah. Tapi niat kamu apa? Niat kamu cuma pengen PHO karena didasari dengan kecemburuan. Ya enggak lah. Tapi kalau kamu itu mana ada kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu dasari itu dengan dasar agar tidak ada lagi yang bermaksiat, ya masya Allah tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghukumi kamu sesuai dengan niat kau. Gitu. Ayo, mungkin ada pertanyaan yang ayolah. Saya gak bakalan notice kalian nanya apa. Saya lebih suka jawabin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit lebih bagus. Gitu. Apa hukum berbohong demi kebaikan? Sebenarnya berbohong itu tergantung konsepnya ya. Kalau misal sampai dalam kondisi yang terancam itu diperkenankan. Tapi secara umum yang kamu anggap itu demi kebaikan sampai sebatas mana? Atau mungkin kamu cuma gara-gara malu terus kamu bohong. Ya mana ada dosa. Hukum baca Wattpad tergantung dari yang kamu baca. Gak bisa kamu bilang mutlak haram. Udah lama gak main. Iya, Lep. Tapi kamunya gak bakalan baca. Kata siapa gak baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak mau nanya, maaf. Ya kalau lagi sholat terus lupa tahiyat ke satu, lupa gimana? Harus diulang. Nah, jadi tahiyat itu ada dua kan ya? Ada dua. Ada tahiyat pertama, ada tahiyat kedua. Di tahiyat pertama itu hukumnya sunnah muakkadah. Di tahiyat yang kedua itu hukumnya wajib. Jadi apabila kamu meninggalkan tahiyat yang pertama cukup di akhir nanti kamu bayar pakai sujud sahwi. Itu dalam
pendapat mazhab Syafi'i gitu. Wallahu alam, kalau pendapat mazhab yang lain saya nggak tahu juga gitu. Apa amalan biar cepat ngafal dan ilmu kita berkah? Amalannya ya tinggalkan maksiat, itu adalah jalur paling sukses. Saat hijrah tapi lingkungan gak mendukung, gimana solusinya, Chen? Jangan ngedeket sama orang yang mendingan kamu sendiri. Itu sebuah prinsip yang harus dipegang oleh siapapun. Kalau kamu ngerasa lingkungan kamu gak ada yang baik, ya kamu hidup sendiri aja. Jadi disebut sebagai uzlah, menyepi. Nih, Kacen, kan di Islam itu wajib mengenakan hijab, bukan hijab wajib bukan pilihan. Nah, kalau nikah pengantin wanita tidak mengenakan hijab saat nikah, itu sah atau enggak sih? Atau sah-sah aja karena mengucapkan ijab kabul laki-laki? Bukan karena itu. Perempuan yang tidak menggunakan hijab ketika pernikahan, hukum ijab kabulnya sah-sah aja. Tapi apakah itu boleh atau enggak? Enggak boleh, haram. Ismail Al-Khalili siapa, Bang? Dia paman saya, Om. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum salaman sama guru laki-laki haram, mutlak haram. Walaupun ada beberapa pendapat yang memperkenankan, tapi pendapat yang kuat dan pendapat yang lebih benar adalah haram. Haram, haram. Jangan bersentuhan dengan lawan jenis, oke? Saya sendiri baru mulai gak nyentuh dan gak salim sama guru atau siapapun tuh SMA kelas 1. Kan katanya kita harus saling memaafkan. Tapi apa aku harus memaafkan sama orang yang udah ngelakuin pelecehan? Itu tergantung diri kamu. Ketika kamu dizalimi, ada 3 perkara yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Dan itu termasuk hak kamu. Tapi ini sangat tidak dianjurkan. Tapi saya mau jelasin dalil-dalil yang memperkuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, ittaqu da'watal madlumi wa in kana kafiran, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Semisal sekarang ada orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, kemudian sedang dizalimi oleh orang Islam, dizalimi oleh orang beriman, kemudian dia berdoa ke Allah, Allah akan mengabulkan doa orang kafir tadi itu. Wa in kana kafiran. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, hadis qudsi kalau gak salah, laisa baini wa bainahu hijab, atau kama qala Allah tabaraka wa taala, antara aku dan orang yang dizalimi itu tidak ada penghalang, full. Jadi apa ya, Allah SWT memberikan jaminan doa orang yang dizalimi itu pasti akan terkabul, pasti akan terkabul, walau ba'dahin, walaupun 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, atau 1 tahun lagi, gak ada yang tahu, tapi pasti akan dikabulkan doa kamu itu. Yang kedua, cara yang kedua adalah dengan cara membiarkan. Kamu gak doain yang buruk, kamu gak doain apapun, kamu biarin aja gitu. Kayak di dalam perasaan masih sakit hati, mungkin masih kesel gitu. Tapi kamu diam aja, kamu gak ngelakuin apa-apa. Kamu ketika mati, kamu akan bisa menuntut hak kamu kelak di akhirat. Hak kamu untuk meminta pahala orang yang pernah menzalimi kamu sesuai dengan perbuatan jahat dia kepada kamu. Semisal pahala dia sudah habis, ya dosa kamu yang akan dia ambil. Cara yang ketiga, dan ini yang sangat dianjurkan adalah ya Rabb, dengan cara memaafkan. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan wa aslaha, kemudian dia berbaik-baikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah memberikan jaminan bahwasannya pahala sudah aku yang pegang, aku yang tanggung, Jangan heran ketika Allah SWT akan memberikan segalanya itu jauh lebih baik, jauh lebih daripada apa yang kita ekspektasikan. Jadi sebenarnya memaafkan lebih baik. Tapi terkadang ada beberapa perkara di mana ketika kita memaafkan itu justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Nah, ketika contohnya ada orang dia itu jahat banget. Nah, semisal saya maafin, dia tidak akan pernah merasa bersalah. Dan dia justru akan menambah lagi perbuatan jahatnya, kayak berketerusan. Ya, mendingan kamu gak maafin gitu. Jadi tidak selamanya perbuatan maaf itu didahulukan. Waktu paling wajar untuk berdoa banyak.
banyak sepertiga malam, asar di waktu asar hari Jumat, ketika khutbah Jumat antara khutbah yang pertama dan yang kedua. Banyak. Kalian googling insya Allah aman lah kalau masalah ini. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang protektif? Sabar, sabar, dan sabar. Gitu. Jadi kalian tinggal sabar dan sabar. Udah selesai perkara. Kata guru, niat sholat yang sebelum takbir itu gak wajib. Apa? Talafut bin niyah. Talafut bin niyah laisa minal wajib emang. Bahwasanya yang melafatkan itu tidak termasuk daripada wajib. Yang wajib adalah yang di hati. Saya niat sholat duhur di dalam hati. Dan dalam mazhab Syafi'i dibaca kapan? Ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sambil lalu kamu baca Allahu Akbar di hati kamu, kamu bilang saya sholat duhur atau kamu sholat asar gitu. Di dalam hati. Gitu. Buat wudhu. Wudhu itu niatnya, talafuznya juga gak wajib. Ingat, talafuznya juga gak wajib. Tapi termasuk daripada perkara yang mustahab. Mustahab dianjurkan dalam madhab syafi'i. Kapan dibacanya? Untuk yang di dalam hati yang wajibnya min awali juz'in awali juz'in minal wajhi. Kayak separuh dari wajah. Contohnya ketika kalian baca itu kapan? Baca niatnya di dalam hati kalian itu kapan? Ketika akan membasuh kepala, nawaitul wudu'ah di dalam hati yang wajib, nawaitul wudu'ah li raf'il hadatsil asghari ya dan sebagainya gitu. Terserah di dalam hati kalian niat gimana. Kalau bulu kucing bisa membatalkan sholat gak? Bulu kucing termasuk dari bulu kucing yang masih yang udah terpisah ya. Kalau bulu kucing yang masih tersambung sama kucingnya itu masih suci. Tapi kalau udah terpisah maka hukumnya najis. Tapi dibahas oleh para ulama kalau misal bulu kucingnya itu masih sedikit maka hukum najisnya adalah dimakfu. Apabila najisnya itu banyak maka tidak dimakfu. Dalam artian harus dibersihkan dahulu. Dah ya. Saya sudah capek. Terima kasih telah menemani. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.